Memohon untuk hidup, namun tidak bisa hidup. Bab 636. 3 bulan kemudian, musim dingin telah berlalu dan sekarang semuanya mulai pulih. Bunga bermekaran, musim semi ini adalah musim yang terbaik. New York, rumah sakit swasta mewah. Pintu masuk rumah sakit, pintunya sangat ketat terjaga. Jika tidak ada persetujuan dari atasan, sulit bagi seekor lalat untuk terbang dari luar. Henry turun dari mobil dan melewati pemeriksaan keamanan yang ketat. Dia berjalan ke lift dari pintu masuk rumah sakit dan langsung menuju lift. Menuju ke lantai 8, ruangan khusus VIP. Berdiri di dalam lift, memperhatikan angka pada tampilan lift dari 1 hingga 2. Dan kemudian perlahan-lahan naik. Tetapi dalam beberapa detik, lift telah mencapai tujuan, yaitu di lantai 8. Henry berdiri di lift, menarik napas dalam-dalam, dan menggunakan setelan rapi, dan langsung keluar dari lift. Melangkah keluar dari lift dan belok ke kanan, mengikuti koridor dan berjalan ke ujung koridor. Di sebelah suite mewah bertanda 8. Melihat pintu yang besar, dia berdiri diam, menarik napas dalam-dalam, dan menunggu beberapa detik sebelum perlahan mengangkat tangannya lalu mengetuk pintu. Setelah mengetuk pintu, menunggu beberapa detik lagi dan mendengar suara berat masuk di kamar sebelum dia mendorong masuk ke dalam. Tuan Carson. Dia memandang pria di ruangan yang berdiri di dekat jendela dengan hanya setelan kemeja putih yang menghadap ke pintu, dan dia memanggil dengan hormat. Ya, Carson berdiri tegak, tubuhnya tidak bergerak, dan ada jarak di luar jendela, tidak tahu sedang melihat apa. Tuan Carson, aku sudah menangani semua hal sesuai dengan instruksimu. Henry memberikan dokumen di tangannya, tetapi Carson masih tidak melihat ke belakang. Untuk waktu yang lama, Carson mengambil kembali tampilan sisi yang jauh dan berbalik. Tatapan di bawah bingkai emasnya sekuat iblis dari neraka, tetapi dia segera menarik ujung matanya. Apakah semua sudah ditangani? Tanya Carson. Suaranya rendah, tetapi dengan sikap wibawanya bahwa tidak ada yang bisa melanggar. Albi adalah tulang yang keras. Bunuh dia. Dia tidak mau dengan jujur menjelaskan hal-hal yang telah dia lakukan. Tetapi ibunya berbeda. Ibunya tertekan oleh putranya. Dan putranya masih ada sedikit nurani. Dan dia tidak ingin melihat ibunya menderita. Berbicara tentang ini, Henry melangkah maju dan menyerahkan dokumen kepada Carson. Carson masih tidak berekspresi dan tidak mengambil dokumennya. Henry sekali lagi mempertahankan posisi untuk memberi dokumen dan hatinya dingin dan berkeringat. Dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Presidir mereka tampak puas. Bagaimanapun, para korban dari insiden ini bukanlah yang lain, tetapi wanita paling penting, yaitu istri dari presidir. Istri dari presidir mereka. Sudah 3 bulan sejak pengeboman di New York, tetapi tampak dari insiden ini belum dihilangkan. Pada tanggal 5 Januari, waktu bagian setempat di New York, gudang di sebelah kontainer di pinggiran kota dibom. Api menyebar dan terbakar selama 2 hari 2 malam. Gudang di seluruh area terbakar bersih.
Ketika insiden ini keluar, segera menarik perhatian departemen terkait. Ketika mereka tahu bahwa insiden ini terkait dengan keluarga grup SS, pejabat itu langsung mendefinisikan insiden itu sebagai serangan teroris. Didefinisikan sebagai serangan teroris, bahkan jika dia memiliki 9 kepala, dia tidak akan bisa lepas dari nasib hukuman dengan kejam. 3 hari kemudian, pengumuman resmi para teroris di belakang layar, para penghasut dan pelaksana telah ditangkap oleh mereka dan akan dihukum mati. Namun Albi, yang seharusnya mengambil langkah-langkah kematian, tidak mati. Orang yang secara resmi otomatis menyerahkannya kepada Carson. Bagaimanapun dampak dari insiden itu bahkan lebih buruk. Pengaruh grup SS di internasional sangat besar. Setelah beberapa saat, Carson mengulurkan tangan dan mengambil file itu. Dia membukanya dan melihat foto berdarah di dalam folder. Setelah melihat beberapa foto, setiap foto-foto itu ada pengaruh paling dalam, yaitu darah. Darah merah segar. Dan orang-orang yang tidak lengkap anggota tubuhnya. Tidak, itu bukan lagi orang. Hanya serpihan daging. Salah satu yang paling istimewa adalah Albi, yang telah terputus dari anggota tubuhnya. Dia berbaring di tanah dan masih berusaha untuk menggeliat. Ekspresi wajahnya tampak sangat menyakitkan dan dia sepertinya ingin segera mati. Tetapi dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Ingin memukul kepala sendiri juga tidak bisa. Dia juga berpikir dengan menggigit lidahnya, mencoba bunuh diri. Itu malah tidak mungkin. Gigi Albi dicabut giginya satu persatu, dan tidak ada yang tersisa. Lidah macam apa yang bisa ia gunakan untuk bunuh diri? Jika dia bisa, dia benar-benar ingin menggunakan gusinya untuk menggigit lidahnya. Setelah membaca ini, wajah Carson tidak berubah sama sekali. Hanya seperti iblis yang haus darah. Apakah dia mengakui bahwa dia dikirim untuk membunuh Fernando? Tanya Carson. Nada suaranya masih dingin dan acuh seperti biasanya, tanpa terlalu banyak emosi. Ya, dia secara pribadi mengakui fakta kejahatan ini. Kami telah memverifikasi itu, bahwa itu benar. Henry menjawab dengan hormat. Nada suaranya terdengar tenang, tetapi hatinya bergetar. Dia telah lama bersama Carson selama lebih dari 1 dekade, dan dia selalu berpikir bahwa dia masih belum mengenal presidir mereka. Tetapi setelah kejadian ini, dia menemukan bahwa dia tidak pernah tahu presidir mereka. Presidir mereka selalu terlihat dingin dan tidak peduli. Tetapi dia menggunakan cara penyiksaan. Dia sering memperlakukan yang tidak bisa orang lain lakukan. Hal-hal di sisi baik presidirnya. Orang-orang memandangnya dengan baik. Jika dia mati, lihatlah. Setelah keheningan yang setengah diam, Carson memesan pesanan lain. Ya, Henry segera memimpin. Pada saat ini dia juga harus menghela napas. Untungnya dia hanya setia kepada presidir dan orang dewasa mereka dalam hidupnya. Dia tidak pernah menyentuh yang lain. Jika tidak, akhir Albi mungkin akhir hidupnya juga. Memikirkan akhir Albi menggunakan kata-kata hidup lebih baik daripada mati tidak cukup untuk menggambarkan kengerian Albi. Hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa bertahan hidup. Ya, tidak bisa bertahan untuk hidup.
Albi tidak memiliki kemampuan untuk berbicara selama lebih dari setengah tahun, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Dia adalah orang mati yang hidup yang hanya memiliki napas satu, dan dia terus-menerus menderita segala macam rasa sakit setiap hari sampai dia tidak tahan lagi, benar-benar bisa mengakhiri hidup ini. Hal-hal Albi harus dilakukan dengan baik. Kamu secara pribadi terbang ke Laut Aegon dan lihat persiapan pernikahan di sana. Jangan sampai ada membuat kesalahan. Setelah itu, Carson melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Henry untuk mundur. Henry berbalik pergi sesuai dengan kata-katanya. Ketika dia pergi, dia dengan lembut membuka pintu dan tidak berani membuat suara kecil apapun. Setelah menutup pintu kembali, dia pun mengambil napas panjang. Suasana bersama presiden mereka semakin kuat. Nada pidato presiden kepadanya tidak pernah berubah, tetapi itu membuat hati takut. Dia menepuk dadanya dan mengembalikan hatinya ke posisi semula sebelum keluar dari kantor.